Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nanya di komentar, Om, saya itu dapat informasi kalau cara ngelakoni kul geni itu enggak seperti yang disampaikan Om. Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim, kul geni itu hanya judul. Jadi yang dijalankan itu Bismillahirrahmanirrahim, kul lakat tunfayakun masa Allah wajaran abadan semacam itu. Jadi yang judulnya tadi Bismillahirrahmanirrahim kul geni dibaca satu kali, berikutnya yang Bismillahirrahmanirrahim kul lakat tunfayakun masa Allah wajaran abadan baru 1000 kali. Itu pun dijalankan selama 40 hari Om. Gimana Om menurut pendapat Om? Monggo kerso, karena ilmu itu banyak versi ya. Jadi saya di sini tidak pernah memvonis menyatakan diri pendapat saya paling benar. Enggak, saya hanya cerita menanggapi berbagai versi pendapat sesuatu adat istiadat, sesuatu hukum, tapi dari cara pandang yang lain yang saya tahu. Jadi nggak apa-apa, silahkan yang istilahnya berdoa tidak mau pakai judulnya atau sekali saja dibaca, seperti taruhlah kalau judulnya Al-Fatihah bacaannya itu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim, begitu ya, maksudnya mungkin begitu. Jadi kul geni dimaknai yang mungkin yang teman saya ceritakan itu adalah hanya sebuah judul doanya, sementara doanya adalah dari Bismillahirrahmanirrahim kul lakat tunfayakun masa Allah wajaran abadan. Namun jika itu saya hubungkan dengan apa yang saya pahami, sedikit kurang fokus, karena begini, di penjelasannya itu Bismillahirrahmanirrahim kul geni atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang he geni ya. Jadi itu ada semacam apa bahasanya ya, memang tertuju untuk geni tadi, bukan sekedar judul. Mungkin yang menerangkan ke teman saya itu bisa jadi tanda kutip takut-takut kalau nggak pakai bahasa geni, kan bahasa Jawa, jadi takut dibid'ahkan, takut diharamkan, mungkin begitu bisa jadi. Atau memang gurunya yang mengajarkan teman saya tadi memang mengajari begitu, Allahu a'lam. Saya tidak pernah memvonis saya yang paling benar, tapi dari kacamata yang saya dapatkan dari kakek saya begitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim atas namaku Allah yang maha murah, kelas murah asih geni itu. Bismillahirrahmanirrahim yang murah dan welas dan asih hanya aku Allah yang maha murah, maha asih, maha welas, maha asih, aku Allah. Jadi diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim pertama memantapkan diri bahwa hanya Allah yang maha welas asih, terus ngomong sama geni, kemudian diulang lagi, sing welas asih hanya aku Allah, qul huwallahu ahad, aku itu satu, Tuhannya Tuhan ya aku Allah. Jadi dimantapkan lagi, kun fayakun yang menciptakanmu aku Allah, masa Allah yang maha menguasai aku Allah, qadiron yang memastikan hidup matimu, panjang umur pendekmu aku Allah, abadan ya, kalau lidah Jawa abadan, kalau orang yang ngerti tajwid biasanya abadan abada gitu, biasanya bacanya gitu. Saya tidak mempermasalahkan, saya hanya cerita apa yang saya dapatkan dari sumber yang saya peroleh. Masalah yang lain beda versi tidak masalah, tidak akan pernah saya salahkan. Yang penting itu kan kita berdoa kepada siapa sih, itu yang utama. Kan Allahumma juga, Bismillahirrahmanirrahim juga, atas nama Allah juga. Kecuali kalau kita doanya itu ya jin, ya Nyirok Kidul, ya Nyi Blorong, lah itu baru saya berani mengatakan itu tidak bijaksana. Saya katakan salah, benar, menurut dia benar kok, tapi saya katakan tidak bijaksana dong. Pemilik itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah, ya harusnya doa ke Allah kan. Nah, itu menurut keyakinan saya. Jadi intinya silahkan doa itu mau lengkap enggak masalah. Contoh ini ya, Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mau ada baca Allahu samad juga enggak salah.
Allah tempat memohon, Allah tempat memohon, Allah tempat memohon, benar kan? Atau hanya Bismillah, 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 boleh juga, atas nama Allah, atas nama Allah, atas nama Allah, iya enggak? Jadi yang mau baca Qulhuwallahu versi yang saya dapatkan lengkap, baik judul dan terusannya dibaca, boleh silakan. Yang maunya Bismillahirrahmanirrahim, terserah, tidak ada haramnya, itu juga ayat Allah kok, iya enggak? Oke, jadi untuk penjelasan yang bertanya tentang ini tadi, jawabannya ini Allahumma bermanfaat. Intinya kalau dari yang saya dapat dari kakek itu jelas, aku itu yang mau murah welas dan AC, geni, hanya aku yang murah welas dan AC, yang menciptakanmu, yang menguasaimu, yang memastikan pati hidupmu, yang langgeng selamanya hanya aku, Allah. Intinya begitu. Jadi memang ada tujuan, bukan sekedar judul ya. Kalau geni itu katakan geni kan gitu. Jadi monggo yang mau versi sana boleh, sono boleh, sini boleh, sini juga boleh, nggak apa-apa lah. Kalau ingin menjalankan versi yang saya dapat itu Bismillahirrahmanirrahim, abadannya itu kan 2 kali ya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, itu dibaca 4 kali sekali napas, tarik napas terus baca full tadi 4 kali. Nah itu kalau saya waktu menjalankan itu wiridnya selama 4 kali dikali 1000. Jadi kalau 4 kali itu saya namakan 1 rambahan, berarti 1000 rambahan. Saya jalankan mulai maghrib itu, Senin maghrib berarti malam Selasa Kliwon, Rebu Legi, Kamis Pahing. Nah itu kita jalankan wirid. Apakah harus duduk terus-menerus? Boleh, atau dicicil taruhlah setiap habis 5 waktu berapa supaya ketemunya nanti dalam 3 hari 1000, boleh juga. Atau maunya semalam 1000 rambahan berarti 3000 rambahan, silahkan. Jadi intinya minimal 1000. Kalau dalam LOA itu ada bahasanya, pengulangan itu akan membuat kedahsyatan sebuah kata-kata. Nah ini apalagi kata-kata ini doa, ini adalah sebuah doa legalitas. Hei jin, hei setan, hei geni, hei makhluk hidup siapapun kamu, Allah yang maha langgeng, kamu bisa mati. Atas izin Allah, aku meminta Allah manfaat, fadilah, berkah, mukjizat, keajaiban atau apalah namanya, kesaktian atau ajian Qulhuwallahu geni ini ya, merasuk ke dalam sel-sel tubuhku, keluar dalam dari jasad fisik dan rohani, lebur jadi satu, bermanfaat untukku dan kamu jangan mati-mati. Nah, semacam itu intinya. Jadi jika benar-benar sudah merasuk, itu manfaatnya luar biasa. Anak pusing itu, anak saya panas badannya ya. Saya di Surabaya waktu itu pas ada pekerjaan di kakak saya, anakmu panas, tidak mau mulai, saya pulang. Itu hanya saya tempel di kepalanya gitu. Saya bacakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ba'idna min afatil jinni wal insi wa syaitan wal musuh. Allahumma ba'idna min afatil jinni wal insi wa syaitan wal musuh. Allahumma ba'idna min afatil jinni wal insi wa syaitan wal musuh. Selanjutnya saya bacakan Qulhuwallahu geni tadi 1 rambahan, jadi 4 kali 1 nafas. Hanya saya tempel gini, saya ulang-ulang. Allah, hanya berapa rambahan? Mungkin 3 kali sudah langsung surut itu panasnya. Paling 7 kali rambahan kalau nggak salah, nggak sampai lah. Dingin sudah saat itu. Tapi itu ketika kita baca harus apa? Bahagia. Kita benar-benar seperti dalam itu bersyukur, alhamdulillah anakku sehat, anakku sumringah, anakku bahagia, alhamdulillah dalam hati. Tapi yang kita baca tadi, nah ini adalah pasangan doa Qulhuwallahu geni ya, syahadat 3 kali, baikah 3 kali, terus baca Qulhuwallahu geni 1 rambahan. Apa itu syahadat 3 kali? Itu memantapkan,
mancepkan apa bahasa, menanamkan satu kejiwaan kita, dua ke orang yang mau kita doakan sembuh tadi. Satu ala ilaha illallah wa satu anna Muhammad Rasulullah. Intinya apapun itu hanya berasal dari dua hal itu. Karena Allah sendiri dawuh, itu versi kakek saya dan beberapa kiai Jawa Timuran yang saya kenal. Ora tak cipta jin, ora tak cipta langit bumi saijine tanpa ono Nur Muhammad. Jadi Allah itu dawuh, tidak akan diciptakan apapun jika tidak ada Nur Muhammad. Artinya Nur Muhammad adalah sumber penciptaan apapun. Ya, ini yang saya paham. Jadi kalau syahadat 3 kali itu dimancep nih, sifat alif kita kembali ke syahadat, sifat lam kita syahadati, sifat mem kita syahadati. Terus Allahumma ba'idna min afatil jin wal insi was syaitan wal musuh, itu dimaknai minta doa kepada Allah untuk dijauhkan sejauh-jauhnya dari godaan jin, godaan manusia, godaan setan, dan godaan musuh. Lalu baca doa Gulgeni 4 kali atau 1 rambah. Itu yang saya pahami lah. Untuk 1000 rambah tadi cukup mulai dari baca Gulgeni tadi, yang syahadat dan baiknya hanya cukup dibaca awalnya saja. Kalau ini itu yang saya dapat. Begitu ya. Allahumma paham. Jadi jangan menyalahkan siapapun yang punya versi apapun, asal berdoanya ke Allah ya sudah. Taruhlah begini doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sudah, nggak ada terus. Boleh nggak? Boleh yang mintanya dunia hasanah, ya nggak? Atau hanya Rabbana akhirat hasanah, boleh juga. Nggak dipakai dibaca bagian ada barat, boleh. Karena kalau sudah hasanah dunia akhirat sudah aman dari neraka, ya kan? Atau mungkin hanya Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jadi intinya jauh dari neraka, jauh dari neraka. Boleh nggak? Boleh juga. Artinya Anda mau baca Bismillahirrahmanirrahim tok boleh, ditambah Alhamdulillahirrahmanirrahim tok boleh, sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin boleh. Itu yang saya pahami. Namanya juga doa, bebas-bebas yang meminta. Tapi kalau versi yang saya dapat dari kakek saya, itu semua dibaca. Monggo dengan pilih yang mana. Oke, kita sambung di konten berikut. Semangat memanfaatkan, ini dahsyat bro. Praktekkan, Anda akan dapat manfaatnya. Tidak usah takut gendeng asal doamu ke Allah. Tidak usah takut gila, pasti kamu akan sehat asal mintamu ke Allah, bukan ke jin. Jangan ditambahi tawasul udah. Saya nggak usah langsung. Kalau ingin tawasul gustikan Nabi Muhammad. Kalau ingin menambah doa ke orang tua kalian, nanti daripada kita apa bahasanya sahiman yang masuk setan loh, berbahaya, bisa sakit gatel-gatel, bisa gendeng, bisa gila, bisa stres, bisa nggak kuat, seperti yang sudah kita dengar di berbagai kasus. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, gambilan kasil apapun yang jadi hajat panjenengan semua.